Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin bercerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal, tetapi tidak biasa. Dia tidak sekolah, tetapi dia dipanggil guru. Karena dia mengajar tentang banyak hal. Dia juga tidak mempunyai izin praktek dokter, tetapi dia juga dipanggil sebagai penyembuh, karena dia menyembuhkan banyak penyakit. Dia juga tidak punya pasukan, tetapi raja penguasa itu takut sama beliau ini. Dan yang menarik dari apa yang dia ajarkan adalah dia mengajarkan kasih dan pengampunan. Rupanya ajarannya inilah yang membuat dia begitu powerful. Bahkan dia bisa membuat penguasa gentar. Padahal dia ini lemah lembut dan baik hati. Dia bisa menyembuhkan banyak penyakit apapun dengan keyakinan dan juga ajaran yang dia jalankan sepenuhnya, yaitu kasih dan pengampunan. Kabar gembiranya adalah Anda dan saya bisa menjadi hebat seperti beliau ini. Tidak harus sekolah tinggi sekali. Sekolah tinggi ya boleh, bagus. Tidak ada jeleknya. Tetapi yang penting digerakkan oleh belas kasih dan terus-menerus mengampuni tanpa batas. Maka Anda sekolah tinggi menjadi hebat. Tapi kalau tidak punya kesempatan sekolah tinggi pun Anda bisa hebat, yaitu dengan mengasihi dan mengampuni. Anda juga tidak harus menjadi dokter. Dokter juga bagus, tidak ada salahnya. Tetapi dokter pun juga harus penuh kasih dan pengampunan. Karena itu yang membuat kesembuhannya menakjubkan. Yang menarik adalah bahwa menurut penelitian, penyakit itu sangat berkaitan dengan pengampunan. Ketika kita mengampuni, melepaskan, kita kemudian menjadi lebih sehat. Dan memang ketika kita bahagia, sehat, itu ada enzim oksitosin kalau tidak salah, enzim cinta yang mempengaruhi sistem kimia tubuh kita yang membuat kita menjadi sehat. Jadi memang benar, Anda juga bisa menjadi penyembuh dengan kekuatan yang sama dengan orang itu, yaitu kasih tanpa pamrih dan pengampunan tanpa batas. Itu bisa menyembuhkan. Kemudian kita juga bisa menjadi guru kehidupan kalau kita sungguh-sungguh bisa hidup berdasarkan kasih dan pengampunan. Maka kita harus belajar dari sang guru ini, yaitu selalu digerakkan oleh belas kasih. Digerakkan oleh belas kasih. Karena kemudian ketika kita digerakkan oleh belas kasih, maka kemudian kasih yang kemudian terwujud. Nah, sebetulnya itu sesuai dengan siapa diri kita ketika kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang adalah kasih. Dan pekerjaan kita hanya satu, membongkar apapun itu yang menghalangi kita mewujudkan kasih itu secara natural, effortless. Sehingga kita kemudian menjadi kasih itu sendiri. Bukan kita yang berusaha mengasihi. Karena kalau kita berusaha mengasihi, itu sebetulnya masih ada yang menghambat. Kasih seharusnya bukan dengan berusaha, tapi dengan sendirinya. Overflow karena tembok atau batasan atau penghalang itu sudah dibongkar. Sehingga meluap, tumpah tanpa usaha, effortless, naturally. Karena Anda dan saya adalah kasih itu sendiri. Wah, dan itu powerful sekali. Menyembuhkan bisa, menghibur bisa, memberi harapan bisa. Karena kemudian kita menjadi perwujudan kasih itu sendiri. Orang sakit dengan kekuatan daya cinta yang tanpa batas, karena penghalangnya sudah dibongkar semua, sembuh. Orang berduka
berjumpa dengan kita, mengalami kasih yang tanpa batas. Terhibur. Terhibur bukan hanya PHP di permukaan, tetapi sungguh-sungguh merasa ditemani, dicintai, dan kemudian disadarkan bahwa yang bersangkutan juga adalah cinta itu sendiri yang kekuatannya menakjubkan. Kalau juga ada yang putus asa, tidak punya harapan, bersama dengan kita kemudian memperoleh pengharapan karena mengalami dikasihi dan kemudian disadarkan bahwa dia juga adalah kasih itu sendiri. Lalu kemudian seluruh penghalang, entah itu pikiran, entah itu luka masa lalu, entah itu kebencian, hilang semua. Lalu harapan pasti muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Anda dan saya bisa menjadi sang guru itu, bisa menjadi penyembuh seperti dia. Kalau kita bisa membongkar seluruh penghalang, sehingga kita bisa mengasihi secara natural, alami, effortless. Dan kemudian kita sadar bahwa saya adalah kasih itu sendiri. Badan dan pikiran saya hanya ungkapan, manifestasi dari kasih, daya ilahi yang ada dalam diri kita. Dan itu so powerful. Karena daya ilahi itu ya kasih itu sendiri. Kasih itu ya daya ilahi itu sendiri. Allah adalah kasih. Maka kalau kasih itu diberi saluran tanpa hambatan apapun atau dibongkar yang menghambat, maka kemudian kita sungguh-sungguh mengalami keajaiban demi keajaiban. Karena memang masalah muncul karena kasih terhalang. Entah oleh luka masa lalu, entah oleh pikiran kita yang kadang-kadang sempit, yang kadang-kadang kurang terbuka, maka kemudian kita tidak mampu mengalami daya ilahi yang begitu luar biasa ada di dalam diri saya, dalam diri orang lain, dan di dalam diri semesta. Maka tidak harus bahwa sekolah tinggi, tidak harus mempunyai keterampilan luar biasa. Yang penting sungguh-sungguh bisa mengasihi dan konkretnya itu dengan mengampuni. Lalu secara nyata dalam hidup sehari-hari kita bersahabat dengan siapa saja. Dan peduli serta terlibat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ada di sebuah peristiwa itu karena rencana Allah. Maka pada waktu itulah kita bisa menyatakan diri kita sebagai sang cinta yang tidak lagi terhambat oleh apapun juga. Justru pada waktu itu kita bisa menjadi sumber yang membawa pengharapan, membawa pengampunan, membawa kasih, membawa kedamaian, membawa kerukunan. Karena semua penghalang yang menghalangi kasih, cinta, daya ilahi itu sudah disingkirkan. Maka bagus sekali kalau kita bisa mendoakan doa Susipe Santo Ignatius. Ambil egoisme saya, ambil kepentingan diri saya, ya, pikiran yang terbatas, penghakiman, juga sakit hati, ambil semua. Lalu cukuplah dengan kasih dan rahmat-Mu saja. Dan sesudah itu kemudian menjadi sumber yang membawa kedamaian, sukacita, pengharapan, kasih, dan semua yang lain yang merupakan perwujudan cinta itu sendiri. Sungguh kabar gembira yang baik karena Anda dan saya bisa hidup bahagia, membahagiakan orang lain. Bisa hidup sehat dan menyembuhkan orang lain. Bisa hidup penuh syukur, sukacita, dan membawa juga rasa syukur dan sukacita itu. Terutama karena kita sadar bahwa kita adalah kasih, sekaligus dikasihi oleh Sang Kasih. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.